Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egede Cahyadaltana dengan NIM 2201020023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian saya yang berjudul deteksi kecelakaan menggunakan mesin vision pada CCTV Jalan Raya Kota Denpasar. Oke, kalau gitu saya lanjut ke bab 1. Oke, jadi untuk latar belakangnya, Kota Denpasar menghadapi masalah lalu lintas yang signifikan, seperti kemacetan dan peningkatan risiko kecelakaan, yang memerlukan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Nah, salah satu contoh potensial adalah computer vision, cabang kecerdasan buatan yang mampu menganalisis cita atau video secara real-time, dengan akurasi tinggi untuk memantau kondisi lalu lintas secara dinamis. Nah, penelitian ini implementasikan algoritma YOLO V11 yang unggul dalam kecepatan dan akurasi deteksi objek untuk mendeteksi kecelakaan dan mengidentifikasi jenis serta kecepatan kendaraan dari citra CCTV jalan raya. Dengan demikian, sistem berbasis YOLO V11 ini diharapkan dapat memberikan data akurat untuk analisis lalu lintas. Nah, memungkinkan respon cepat dari pihak berwenang dalam menangani kecelakaan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam manajemen lalu lintas. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, yang pertama, bagaimana penerapan YOLO V11 untuk mendeteksi kecelakaan secara real-time di jalan raya Kota Denpasar. Nah, yang kedua, seberapa akurat dan cepat YOLO V11 dalam mendeteksi kecelakaan serta mengidentifikasi kendaraan yang terlibat. Sedangkan yang terakhir, bagaimana sistem ini membantu mempercepat respon dari pihak berwenang. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama mengimplementasikan YOLO V11 untuk deteksi kecelakaan secara real-time pada citra CCTV. Yang kedua, mengevaluasi akurasi dan kecepatan deteksi kecelakaan dan identifikasi kendaraan. Yang terakhir, membuat sistem pemantauan lalu lintas yang mendukung manajemen lalu lintas lebih efektif. Untuk manfaatnya, di sini saya ada 4. Jadi yang pertama, mengembangkan sistem berbasis AI yang mampu mendeteksi kecelakaan secara real-time dari citra CCTV di Jalan Raya Kota Denpasar, memberikan informasi lokasi dan jenis kendaraan yang terlibat. Selanjutnya, mengevaluasi akurasi dan kecepatan algoritma YOLO V11 dalam mendeteksi kecelakaan dan mengidentifikasi jenis kendaraan. Nah, yang ketiga, memberikan data real-time untuk mempercepat respon dan penanganan kecelakaan oleh otoritas terkait. Nah, yang terakhir menjadi landasan bagi pengembang sistem pemantauan dan manajemen lalu lintas yang lebih canggih di kedepannya. Nah, untuk pembatasan masalah, di sini saya ada 4, yaitu yang pertama pengembangan dan evaluasi model YOLO V11 untuk deteksi kecelakaan, identifikasi kecepatan, dan jumlah kendaraan yang meliputi mobil, motor, dan truk. Yang kedua, mencakup tabrakan antar kendaraan bermotor dan kecelakaan dengan objek lain di jalan, seperti pembatas jalan. Nah, selanjutnya tidak menganalisis faktor eksternal atau cuaca, pencahayaan, dan kepadatan lalu lintas. Dan yang terakhir ada tidak membahas penanganan pasca kecelakaan, seperti evakuasi dan investigasi. Nah, di sini ada state of art. Jadi ini hasil penelitian yang menjadi pembanding dengan metode dengan penelitian yang saya buat. Untuk hasil penelitian yang pertama, di sini YOLO V7 digunakan untuk deteksi kecelakaan dengan akurasi 95,75% dan recall 93,60%. Dengan judul penelitian penerapan algoritma YOLO V7 sebagai deteksi kecelakaan pada lalu lintas pada tahun 2023. Dengan relevansi memberikan pertimbangan dalam penggunaan algoritma YOLO terbaru untuk deteksi yang lebih cepat dan akurat. Nah, untuk yang kedua, dengan hasil penelitian YOLO V5 digunakan untuk deteksi kecelakaan dengan MAP 90,2% pada data latih dan 84% pada data uji video. Dengan judul penelitian deteksi objek kecelakaan pada kendaraan roda 4 menggunakan algoritma YOLO V5 pada tahun 2022. Dengan relevansi memberikan referensi tentang kinerja YOLO V5 dalam mendeteksi kecelakaan berbasis data CCTV. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini yang pertama ada machine vision. Nah, machine vision sendiri adalah teknologi untuk inspeksi dan analisis gambar otomatis yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses gambar, mengidentifikasi objek, dan mengambil keputusan. Nah, langkah-langkah utama meliputi akuisisi gambar, preprocessing, segmentasi,
ekstraksi fitur, pengenalan objek, dan pengambilan keputusan. Nah, pendapat ini menurut Hidayat pada tahun 2023. Selanjutnya ada kecelakaan lalu lintas. Nah, kecelakaan lalu lintas sendiri adalah insiden yang mengakibatkan kematian atau cedera serius akibat kendaraan di jalan. Nah, faktor resikonya meliputi kecepatan berlebih, alkohol, penggunaan ponsel, dan desain jalan yang tidak aman. Nah, ini menurut penelitian Ahmed et al. Pada tahun 2023. Nah, selanjutnya ada deteksi kecelakaan. Nah, deteksi kecelakaan adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi, mendokumentasi, dan menganalisis kecelakaan lalu lintas guna meningkatkan keselamatan dengan penerapan algoritma YOLO yang dikenal efektif dengan keseimbangan kecepatan dan akurasi dalam analisis gambar atau video. Nah, pendapat ini menurut Gulham et al. Pada tahun 2023. Nah, selanjutnya ada Python. Nah, Python sendiri adalah bahasa pemrograman serbaguna dengan sintaks sederhana, mudah dipelajari dan mendukung berbagai paradigma. Nah, Python ini dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Nah, Python ini juga banyak digunakan dalam kecerdasan buatan, pengembangan web, dan data science dengan dukungan komunitas dan library yang kaya. Nah, pendapat ini menurut Drew et al. Pada tahun 2020 dan Sina et al. Pada tahun 2022. Nah, selanjutnya ada YOLO V11. Nah, YOLO V11 sendiri adalah model terbaru dari seri YOLO yang menawarkan peningkatan performa untuk berbagai tugas fisik komputer seperti deteksi objek, segmentasi intens, dan estimasi pose dengan fitur seperti C3K2 atau cross-stage partial dengan kernel size 2. Dan selanjutnya ada SPPF atau Spatial Pyramid Pooling Phase dan C2 PSA atau Convolutional Block with Parallel Spatial Attention. Nah, model ini meningkatkan efisiensi komputasi dan kemampuan ekstraksi fitur. Nah, YOLO V11 sendiri dirancang untuk mendukung aplikasi di perangkat tepi atau edge device maupun lingkungan komputasi lebih tinggi dengan presisi rata-rata atau MIP yang lebih baik dan desain parameter yang lebih efisien. Nah, pendapat ini menurut Kahnam dan Hussein pada tahun 2024. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang menyediakan pendekatan sistematis dalam proyek data mining melalui 6 fase iteratif yang meliputi business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, CRISP-DM dipilih karena fleksibilitasnya yang tinggi dan relevansinya dalam analisis data serta pengembangan solusi berbasis machine learning. Nah, fase seperti data preparation dan modeling berfokus pada pengolahan data dan pembuatan model. Nah, sementara evaluation dan deployment memastikan validasi dan penerapan model. Dengan pendekatan iteratif, CRISP-DM memastikan setiap fase mendukung tercapainya solusi yang optimal. Selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Nah, di sini saya menggunakan laptop Victus by HP Gaming Laptop dengan seri 15FA0XXX dan GPU Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU dengan RAM 4 GB GDDR6 dengan 2048 CUDA cores. Selanjutnya perangkat lunak atau software. Nah, di sini saya menggunakan operating system Microsoft Windows 11 dengan kode editor Visual Studio Code dan programming language Python. Nah, penelitian ini menggunakan GPU Nvidia GeForce RTX 3050 untuk komputasi tinggi pada data gambar, memanfaatkan CUDA cores untuk mempercepat pelatihan dan inferensi model deep learning. Nah, model YOLO V11 sendiri dipilih untuk deteksi objek karena akurasi tinggi dan efisiensinya dalam pengolahan gambar. Nah, berikut ada jenis datanya. Nah, data penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data primer. Diperoleh dari rekaman CCTV jalan raya yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Digunakan sebagai data latih dan uji dengan variasi kondisi jalan. Selanjutnya ada data sekunder diperoleh dari platform daring seperti YouTube, RoboFlow untuk mendukung pelatihan dengan variasi skenario tambahan. Nah, penggunaan kedua jenis data ini bertujuan meningkatkan akurasi model YOLO V11 dalam mendeteksi kecelakaan di jalan raya. Nah, selanjutnya ada jadwal penelitian. Pada tahap identifikasi masalah, saya akan lanjutkan dibuat di Januari.
Sedangkan studi literatur di Februari, data understanding dimulai dari Februari hingga Maret, data preparation dimulai dari Maret hingga April, modeling dimulai dari Maret hingga bulan Juni, dan evaluation pada Maret hingga bulan Juni, deployment pada bulan Juni sampai Agustus, dan penyusunan laporan dari Agustus hingga September. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari proposal dari saya. Terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan terima kasih.